Itu namanya kamu secara nggak langsung menyebut dirimu dengan sebutan yang seperti itu. Kamu kucing betina dan cowok-cowok yang nempel-nempel sama kamu itu ikan asin yang sudah belatungan. Ucap Khalid sambil menyembulkan kepalanya dari balik pintu kamar mandi. Eliza tampak berpikir, mematut wajahnya di depan cermin. Masa iya aku tidur sama ikan asin belatungan? Ngeri banget sih, ucapnya. Tepat jam 6 pagi semua berkumpul di meja makan menikmati sarapan yang dibuat oleh Humairah dan asisten rumah tangga yang lain. Setelahnya, Khalid berangkat pergi ke kantor bersama dua anaknya, sementara Victoria memilih sarapan pagi di kamarnya bersama Ina dan Suster Suci. Saat Atun, Hasanah, Bu Asri, Humairah, dan Sri sedang membereskan piring-piring, tiba-tiba saja terdengar notifikasi dari ponsel milik Atun. Wanita itu mengelap tangannya di atas celemek merah muda dengan motif kucing kartun dan memeriksa. Ia memekik kaget saat melihat sebuah video pendek. Ya Allah, bukannya ini si Anissa? Ya, Anissa yang tinggal satu kampung dengan kita. Tanya Hasanah mendekat. Ia merasa terkejut karena Atun berteriak cukup histeris dan mengagetkan. Iya nih, enggak nyangka banget sih. Aku. Ada apa sih? Kok heboh banget? Tanya Bu Asri mendekat. Sementara Humairah dan Sri berusaha untuk membereskan pekerjaan mereka walaupun terlihat saat ingin bergabung mendengarkan pembicaraan Atun dan Hasanah. Ini loh, Anissa katanya dia jadi pelakor. Kok, sekarang musim banget ya? Pelakor-pelakor gitu. Ucap Atun geleng-geleng kepala. Sudah. Gak usah mengomentari kehidupan orang. Enggak baik. Kita nggak tahu alasan yang sebenarnya apa. Iya, kan? Tanya Bu Asri agar Atun dan Hasanah tak memperpanjang obrolan mengenai pelakor. Ya jadiin pelajaran aja sih, Bu. Tapi Atun rasanya nggak menyangka aja. Soalnya Bapak dan Ibu Anissa itu orang yang paling sombong di kampung. Selalu membangga-banggakan kehidupan Anissa yang ada di kota. Ternyata ini ada video viral katanya pria yang sedang dekat dengan Anissa itu suaminya orang. Udah mau nikah-nikah sama suami orang, terus didatengin deh sama istri sahnya. Kalian lagi ngapain sih? Kayaknya seru banget ngobrolin apa? Tanya Eliza tiba-tiba saja sudah berada di belakang Atun, Hasanah, dan Bu Asri. Ini, Bu, pelakor Syari. Ucap Atun tiba-tiba saja nyeletuk membuat Eliza semakin penasaran. Pelakor Syari? Maksudnya gimana? Ya. Tanya Eliza tak mengerti. Atun lalu menunjukkan sebuah video pendek di mana Anissa tampak dilabrak seorang wanita. Ya ini nih, Bu pelakor Syari namanya. Ucap Atun bersemangat. Gadis manja sok kaya. Tepat jam 12 siang, tiba-tiba saja bel berbunyi. Sepertinya seseorang yang berada di balik pintu tampak tak sabaran. Terdengar suara bel yang terdengar cukup rapat dan padat. Atun tergopoh-gopoh berlari menuju ruang tamu dan membukakan pintu. Ada 3 orang gadis yang sedang mengenakan pakaian mini super ketat. Atun tampak familiar melihat pakaian-pakaian itu. Seperti pakaian Nyonya Eliza. Gumam Atun dalam hati. Namun, tak berani mengatakannya secara langsung. Kak Eliza mana? Baru saja naik ke kamarnya. Mbak Alsa. Mbak, emangnya aku pembantu rumah tangga? Panggil aku Nona Alsa. Baik, Nona Alsa. Ucap Atun sambil memainkan lidahnya. Ia merasa tak suka dengan kehadiran Elsa dan kedua orang sepupunya. Bikinin makanan sama minuman untuk Mirna sama Marni juga. Ucap Elsa memerintah, lalu naik ke kamar Eliza. Atun mengusap dadanya, lalu berjalan menuju ke arah dapur sambil mengoceh tak jelas. Kamu kenapa, Tun? Tanya Bu Asri yang sedang menyiapkan meja makan untuk makan siang. Itu tuh, adik-adiknya Nyonya Eliza. Gayanya sok-sokan banget, udah ngalah-ngalahin Nyonya rumah. Sabar Tun, namanya juga adik majikan. Sabar sih, sabar. Bu, tapi harusnya tahu diri. Untung Tuan Khalid ada di kantor. Lah, memangnya kenapa? Tanya Hasanah mengambilkan air minum agar Atun merasa reda emosinya. Ya soalnya gitu,
deh. Nyuruh-nyuruh minta bikinin makanan, minuman, terus minta dianterin ke kamar Nyonya Eliza. Ya sudah bikinin aja. Kamu kayak nggak tahu aja kelakuannya Mbak Elsa. Jangan panggil Mbak Elsa. Panggil Nona. Dia bilang gitu tadi sama Atun. Ucap wanita bertubuh gembul itu. Bu Asri, Hasanah, dan Sri geleng-geleng kepala. Sementara Humaira memilih tak banyak bicara ketika menyelesaikan pekerjaannya. Ia terus saja fokus menggerakkan jari jemarinya yang lentik dan indah. Mbak Humaira kalau lagi kerja memang nggak banyak bicara, ya. Humaira tersenyum, mengambil sebuah sendok untuk mencicipi dan meletakkannya di ujung telapak tangannya, lalu meletakkan kembali sendok ke bak cuci piring. Menambahkan beberapa ingredient dan seasoning. Terdengar suara teriakan yang menggema. Atun, mana makanan sama minumannya? Teriak Elsa dari depan kamar. Victoria yang berada di kamar tak jauh dari kamar Eliza terkejut, lalu bertanya kepada Ina. Ina, ada siapa sih? Perasaan orang-orang di rumah ini nggak ada yang teriak-teriak seperti itu. Kayaknya itu Non Elsa deh. Bu, adiknya Nyonya Eliza. Ina mengangguk, lalu tersenyum samar. Benar-benar nggak ada sopan santun padahal dia di rumah orang. Ya Non Elsa kan memang seperti itu. Bu, ada-ada saja Eliza itu. Enggak pernah ngajarin adiknya sopan santun apa. Ucap Victoria sambil menggosok-gosok dadanya. Ina dan Suster Suci ketakutan. Takut penyakit majikannya tiba-tiba kambuh lagi. Suster Suci lalu masuk ke dalam kamar Eliza setelah sebelumnya mengetuk pintu. Ya, masuk. Ucap Eliza dari dalam kamarnya. Suster Suci melihat Eliza sedang menunjukkan beberapa koleksi pakaiannya yang masih tersisa di walking clothes kepada Elsa, Marni, dan Mirna. Kenapa? Sus? Maaf, Nyonya. Tadi adik Nyonya teriak-teriak, terus Nyonya Victoria kaget terus dadanya sakit. Bisa nggak tenang sedikit? Mohon maaf, jangan tersinggung. Ucap Suster Suci sambil menundukkan wajahnya. Kamu sih? Bisa nggak dijaga mulutnya? Ini kan bukan rumah kamu. Bukan kos-kosan juga. Ucap Eliza marah. Elsa, Mirna, dan Marni hanya bisa menundukkan kepalanya. Suster Suci keluar dari kamar, menutup pintu perlahan. Sejurus kemudian berpapasan dengan Atun dan Hasanah yang membawa baki-baki berisi makanan dan minuman. Kenapa? Tanya Atun berbisik. Nyonya Victoria sakit dadanya. Gara-gara Nona Elsa teriak-teriak tadi. Memang bener deh. Rasanya pengen aku kasih racun makanan ini. Ucap Atun geram. Hasanah menahan tawa melihat Atun yang tak bisa menyembunyikan rasa kesal dan geramnya. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam kamar Eliza, keduanya terdiam 1000 kata menahan bicara. Walau sebetulnya hati mereka benar-benar kesal. Nyonya Eliza, ini makanannya. Makanan apa itu? Makanannya Nona Elsa sama Nona Marni dan Nona Mirna juga. Ucap Atun berlogat bagai pelayan kerajaan. Hasanah menahan tawa meletakkan makanan-makanan di atas meja rias. Udah kayak orang jompo aja makan di kamar. Lagian ngapain sih? Tun, diturutin. Ya gimana? Nyonya. Nona Elsa kan adiknya Nyonya. Nanti katanya Atun gak menjamu tamu dengan baik padahal tamu-tamu lain juga gak pernah ada yang seperti itu. Elsa, Marni, dan Mirna mendelik. Tetapi sama seperti Atun yang gemas dan geram melihat kelakuan adiknya, Eliza mencubitinya tak berhenti hingga ketiga gadis itu meminta ampun. Ini rumah Mas Khalid ya? Bukan rumah kalian. Jangan semena-mena. Asisten-asisten rumah tangga ini digaji dari uang Mas Khalid. Kalian gak ada ikut andil kan? Makanya jangan semaunya. Kalau mau makan dan minum ambil sendiri di dapur. Biarin aja, Tun. Atun dan Hasanah mengangguk. Merasa sedikit lega karena Eliza memarahi Elsa, Mirna, dan Marni. Kedua asisten rumah tangga itu turun dan mengadukan hal itu kepada Bu Asri. Bu Asri hanya tertawa. Makanan siang sudah tersaji di atas meja. Mereka hanya tinggal menunggu anak-anak pulang sekolah. Walaupun ada beberapa masakan yang memang harus dihangatkan agar nikmat.
Mbak Maira mau salat enggak? Kerjaan Maira belum selesai nih. Bu Asri, kalau mau salat saja dulu. Ucap Humaira mempersilahkan keempat orang asisten rumah tangga itu untuk salat terlebih dahulu. Mbak Maira nggak apa-apa nih salat sendirian. Iya nggak apa-apa. Nanti Maira salat di pavilion aja sama Cinta. Loh, sekarang Cintanya di mana? Lagi ada di kamar. Baca buku. Silakan kalau mau salat duluan nggak apa-apa. Maira mau selesain dulu. Ya. Atun, Hasanah, Bu Asri, dan Sri menuju musala di paling ujung rumah, sementara Maira menyelesaikan pekerjaannya. Ia sedang ingin membuat puding dari potongan buah-buahan yang diiris sangat halus aneka warna. Semerbak harum menguar ke seluruh penjuru rumah. Karena makanan yang disiapkan oleh Atun ada beberapa yang tak lengkap penyajiannya. Alsa, Mirna, dan Marni tampak menggerutu tak jelas. Kasih dan siapin bakso, tapi saus sama kecapnya lupa. Ucap Alsa kesal. Udah jangan manja. Biasa makan bakso di pinggir jalan juga sok-sokan makan di rumah orang kaya. Gerutu Eliza masih memilah-milah pakaiannya. Alsa, Mirna, dan Marni berjalan keluar dari kamar. Mereka mengagumi interior rumah mewah bergaya Victoria. Sesekali tangannya meraba dan menjamah. Merasakan aroma-aroma mewah dan elegan. Kira-kira kapan? Ya, punya suami kayak Mas Khalid. Ucap Alsa berangan-angan, lalu terbayang wajah Arjuna. Kekasih pujaan hatinya yang tinggal satu di kos-kosan yang sama dengannya. Kamu kan udah punya Yuna. Tapi, Yuna miskin. Jawab Alsa jujur. Marni dan Mirna terkekeh. Makan tuh tampang. Cari sugar daddy lah kalau pengen makmur. Iya, ya. Yuna nggak bisa diandalkan, tapi dia hebat dirancang. Sih. Ucap Alsa sambil membayangkan adegan demi adegan kebersamaannya bersama Yuna. Mirna dan Marni menahan tawa, lalu mencubit punggung Alsa yang sudah berjalan lebih dahulu di depan mereka. Udah jangan ngayal, saus sama kecapnya lama nyampenya kalau jalannya sambil ngelamun. Iya. Iya, jawab Alsa dengan wajah yang ditekuk. Karena keempat orang asisten rumah tangga itu sedang melaksanakan salat zuhur di musala, hanya menyisakan Humaira saja yang masih tampak sibuk di dapur. Alsa, Mirna, dan Marni tampak terkejut karena mereka belum pernah melihat Humaira sebelumnya. Melihat Humaira yang sedang menyiapkan sesuatu yang beraroma wangi manis harum yang menggoda, indera penciuman ketiga gadis itu merasa tergugah. Kamu pembantu baru ya di sini? Humaira tersenyum melihat ketiga orang gadis muda berpakaian ketat yang ada di hadapannya. Gadis itu menarik sebuah kursi tinggi, lalu duduk di minibar. Kami mau dong dibuatin. Tapi, semua bahan-bahannya belum siap, Non. Belum siap. Kamu ini pelit banget sih. Kamu nggak tahu ya kalau kami bertiga ini adik-adiknya nyonya rumah di sini? Iya, Non, saya tahu. Ya kalau gitu cepetan dong, bikinin. Males banget sih kamu. Mau gaji kamu dipotong? Ucap Alsa sambil berkacak pinggang. Kalau kepala atau lidah kamu dipotong, mau nggak? Tanya sebuah suara bass tiba-tiba saja terdengar memekakan telinga. Elsa terkejut dan mengetahui sumber suara itu karena sudah hafal. Mas Khalid. Ucap Elsa menundukkan kepalanya. Mas tanya. Kamu mau nggak kepala sama lidahnya dipotong? Ya, nggak maulah, Mas. Enak aja. Nah, makanya. Kenapa sembarangan mau motong-motong gaji orang? Memangnya kalian yang kasih gaji? Enggak gitu, Mas. Soalnya pembantu ini nih males banget. Masa kami minta makanan yang sedang dia bikin itu dia nggak mau kasih? Ya iyalah dia nggak mau kasih. Itu makanan buat mama. Orang di rumah ini juga nggak ada yang berani minta-minta kayak kalian. Kalian memang benar-benar ngelunjak. Enggak pernah diajarin sopan santun ya, sama Eliza. Ucap Khalid menohok. Elsa geram dan hanya bisa menatap tajam mata Khalid. Tetapi ia tak berkutik dan akhirnya mengalah dengan menundukkan pandangannya. Lagian ya, Humaira itu bukan pembantu di sini.
Seenaknya aja manggil-manggil orang pembantu. Ucap Khalid tak suka. Karena ketakutan akan dimarahi Khalid. Elsa, Mirna, dan Marni meninggalkan dapur. Mereka urung mengambil kecap dan saus tomat. Setelah masuk ke dalam kamar, mereka mengadukan hal itu kepada Eliza. Eliza hanya bisa tertawa melihat kelakuan adik-adiknya. Udah, jangan mancing amarah Mas Khalid. Kakak kalian ini sedang memperbaiki hubungan. Kalau Mas Khalid uring-uringan nanti dia bisa marah lagi. Sebenarnya kalian kesini mau apa? Sih. Ucap Eliza ikut-ikutan merasa pusing dengan kehadiran 3 gadis itu. Mau minta uang. Loh, bukannya kemarin sudah dikasih uang? Ya mana cukuplah. Kak, zaman gini uang beberapa lembar itu mas 1 jam aja ngabisinnya. Ya Allah, bener-bener. Ya, Elsa ini kelewatan banget. Buat apa uangnya? Buat bayar SKS. Kak, mau beli buku juga soalnya ada beberapa buku yang nggak ada di perpustakaan. Ucap Elsa berbohong. Mengerling ke arah Marni dan Mirna. Kedua gadis itu menahan tawa karena sandiwara yang mereka ciptakan tanpa skenario. Mana rinciannya? Ya enggak ada rincian, Kak. Gitu. Ya. Ya setidaknya kasih tahu kakak lah. Nama bukunya apa? Harganya berapa? Udah sih, kasih aja. Kak, 5 juta kek 10 juta kek. Apa? 5 juta 10 juta. Kamu mau meras kakak? Tanya Eliza. Melipat tangan di depan dada. Marni dan Mirna ikut membujuk. Beneran kok. Kak, Elsa nggak bohong. Kami kan mau skripsi sebentar lagi jadi perlu banyak bahan. Kalau kakak nggak percaya, tanya aja sama teman-teman kampus yang lainnya. Ucap Marni dan Mirna bergantian meyakinkan. Mau tak mau Eliza memberikan uang yang diminta. Ya sudah, nih kakak kasih 15 juta. Tapi jangan sering-sering ya. Kakak nggak bisa ngabulin semuanya. Pokoknya itu kamu cukup-cukupin sampai beberapa bulan ke depan. Syukur-syukur sampai kamu wisuda. Hemat-hemat. Mas Khalid lagi uring-uringan sama kakak. ATM dan semuanya sudah diambil. Jadi kakak nggak bisa sering-sering lagi ngabulin apa yang kalian pinta. Terang Eliza panjang lebar. Eliza tampak mengambil ponselnya, lalu tampak bermain-main di atas layar sentuh sebuah tanda notifikasi terdengar indah dan merdu di telinga Elsa, Marni, dan Mirna. Ketiganya melonjak kegirangan, lalu mencium Eliza. Bahkan melupakan bakso-bakso yang sudah mulai dingin yang disiapkan oleh Atun dan Hasanah. Ketiganya meninggalkan Eliza begitu saja. Saat di tangga, mereka hampir bertabrakan dengan Khalid yang akan naik ke kamarnya. Makasih, Mas Khalid. Khalid tak menyahut, memandangi ketiga gadis itu yang langsung keluar rumah. Humaira tampak tercenung ketika membuat lapisan demi lapisan agar-agar low sugar dan sehat yang sedang ia buat untuk Victoria. Lalu tiba-tiba saja Bu Asri mengagetkannya dari belakang. Kamu sudah salat belum? Belum, Bu. Sebentar lagi. Lagi ngelamunin apa? Tanya Bu Asri penasaran. Humaira menoleh ke arah belakang, masih nampak sepi dan lengang. Ia ingin bercerita kepada Bu Asri. Wanita sepuh yang dipercayainya sudah seperti ibunya sendiri. Bu, semalam Maira mimpi. Mimpi apa? Nak, kadang-kadang mimpi itu cuma bunga tidur. Loh, iya sih. Tapi Maira biasanya jarang mimpiin almarhumah ibu. Oh, ya, memangnya mimpinya gimana? Bersambung.